Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan materi dari pertemuan ketujuh, yaitu mata kuliah Pasar Uang dan Modal mengenai struktur modal dan kebijakan dividen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lita Kartika dengan NIM 28922501003 dari Universitas Pancasakti dan saya di Prodi Manajemen dan tentunya tugas ini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SE MM. Oke, untuk selanjutnya kita ke materinya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas konsep dasar struktural modal atau struktur modal, sumber-sumber pendanaan, komposisi modal kerja, pola, dan faktor-faktor struktur modal. Teori-teori struktur modal, serta kebijakan dividen dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya pengertian dan langkah struktur modal. Modal. Struktur merupakan gabungan dari sumber utang jangka panjang yang modal meliputi uang, saham biasa dan saham umum. Hal senada juga diungkapkan oleh BOS tahun 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Salah satu langkah yang diambil perusahaan adalah dengan memiliki manajemen keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager dalam suatu perusahaan adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau the value of the firm. Di sini ada keputusan manajemen keuangan, yaitu meliputi keputusan investasi yang artinya menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan. Dan juga ada keputusan pendanaan, menentukan cara perusahaan mendapatkan modal. Dan juga keputusan manajerial harian, yaitu seperti ukuran dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen keuangan dapat memastikan perusahaan didanai dengan biaya modal paling rendah. Investor mendapat hasil maksimal dengan risiko terkecil, serta membuat kebijakan publik dapat membuat peraturan dan pajak yang meningkatkan output secara keseluruhan. Berikutnya ada sumber-sumber dan pendanaan. Ada dana internal, yaitu keuntungan yang ditahan, penyusutan, dan saham pemilik. Dan juga ada dana eksternal. Sumber dana jangka pendek yaitu meliputi kredit dagang, kredit bank, surat berharga. Sumber dana jangka panjang meliputi pinjaman obligasi, pinjaman hipotek, atau pinjaman jangka panjang dengan jaminan aset tidak bergerak. Sumber dana perusahaan dapat berasal dari dalam atau internal, maupun luar atau eksternal perusahaan. Manajer keuangan harus mempertimbangkan berbagai sumber dana ini untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi perusahaan secara optimal. Berikutnya ada komposisi modal kerja. Struktur modal setiap perusahaan berbeda-beda, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Komposisi modal kerja dipengaruhi oleh satu, sifat kegiatan perusahaan. Dua, faktor-faktor ekonomi. Tiga, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit. Empat, suku bunga yang berlaku. Lima, jumlah uang yang beredar. Enam, tersedianya bahan-bahan di pasar. Tujuh, kebijakan dalam perusahaan. Manajer keuangan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan komposisi modal kerja yang optimal untuk perusahaan. Jadi untuk komposisi modal kerja ini sangat mempengaruhi perkembangan untuk perusahaan. Dan juga di sini ada pola dan faktor-faktor struktur modal.
ada pola umum struktur modal, yaitu struktur modal berbeda-beda antar negara dan industri. Utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Pajak memengaruhi struktur modal, namun bukan satu-satunya faktor. Saat financial stress, utang akan menurun. Investor menganggap kenaikan utang sebagai kabar baik, penurunan utang sebagai kabar buruk. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu tingkat bunga yang berlaku, stabilitas dan besarnya laba, komposisi aset perusahaan, risiko aset, jumlah modal yang dibutuhkan, kondisi pasar modal, dan juga sifat manajemen, dan serta ukuran perusahaan. Jadi di sini ada pola untuk struktur modal dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi untuk struktur modal juga berbeda-beda antar negara dan industri, dan juga tentunya ada hutang atau ada hutang dan eh, laba juga atau profit. Dan juga di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada beberapa faktor, dan tentunya ini sangat mempengaruhi kondisi perusahaan. Selanjutnya teori-teori struktur modal. Ada teori dari teori Miller dan Modigliani atau MNM. Teori MNM merupakan dasar teori keuangan modern. Teori ini mencoba menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. MNM membuat beberapa asumsi seperti tidak ada pajak, biaya transaksi, atau kebangkrutan. Yang kedua ada pecking order hypothesis. Pecking order hypothesis menyatakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibanding eksternal. Jika harus menggunakan eksternal, perusahaan akan memilih utang yang paling aman terlebih dahulu. Yang ketiga ada teori signaling. Teori signaling menjelaskan bahwa pendanaan dengan utang dianggap sebagai sinyal positif karena manajer percaya prospek perusahaan bagus. Sebaliknya, penerbitan saham baru dianggap sinyal negatif. Ya, jadi di sini ada beberapa teori struktur modal dan tentunya dari beberapa teori ini pendapatnya berbeda-beda. Ada yang berasumsi seperti tidak ada pajak atau biaya transaksi, dan juga ada teori yang harus menggunakan dana internal daripada eksternal. Terus juga ada beranggap sebagai pendanaan utang dianggap sinyal positif dan penerbitan saham dianggap sinyal negatif. Berikutnya kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Di sini ada teori dividen tak relevan, yaitu dari Modigliani dan Miller. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh dividen, melainkan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dan juga ada teori the bird in the hand. Investor lebih menyukai dividen daripada capital gains karena dividen dianggap lebih pasti. Dan juga teori perbedaan pajak. Investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Dan juga teori signaling hypothesis, kenaikan dividen dianggap sinyal positif, penurunan dividen sinyal negatif. Serta teori clientele effect. Kelompok pemegang saham berbeda memiliki preferensi dividen yang berbeda. Dari slide sebelumnya,
Ada beberapa teori juga yang berpendapat yang berbeda-beda, dan di sini juga ada kebijakan dividen dari beberapa teori dan juga mendapatkan perbedaan pendapat. Berikutnya bentuk-bentuk kebijakan dividen. Kebijakan pemberian dividen stabil, yaitu kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena beberapa alasan, yaitu satu, meningkatkan harga saham, sebab dividen yang stabil dapat diprediksi dianggap mempunyai resiko yang lebih kecil. Dua, memberikan kesan kepada para investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa yang akan datang. Ketiga, menarik investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi, sebab dividen selalu dibayarkan. Berikutnya, kebijakan dividen yang meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Berikutnya, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil laba, semakin kecil pula dividen yang dibayarkan. Dasar yang digunakan sering disebut dividen payout ratio atau DPR. Berikutnya kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra. Pemberian dividen dengan cara ini ditujukan agar perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil. Kemudian ditambahkan dengan ekstra dividen apabila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada kebutuhan dana perusahaan. Jadi semakin besar kebutuhan dana, semakin kecil kemampuan perusahaan membayar dividen. Ya tentunya dana perusahaan jika kebutuhannya membesar, tentunya semakin kecil kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Dan di sini ada likuiditas perusahaan. Semakin likuid, semakin besar kemampuan membayar dividen. Manajemen juga perlu menjaga likuiditas untuk fleksibilitas keuangan. Jadi likuiditas perusahaan juga penting karena semakin profit atau semakin untung dan juga semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen-dividen. Dan tentunya manajemen juga perlu menjaga atau mengatur likuiditas untuk keuangan yang fleksibilitas. Ada kemampuan meminjam, di mana jika perusahaan mudah meminjam, fleksibilitas keuangan tinggi, sehingga dividen dapat dibayar lebih besar. Jadi, dalam perusahaan juga perlu meminjam, tapi dengan catatan perusahaan harus bisa mengetahui kemampuan untuk meminjam. Jika perusahaan mudah untuk meminjam, jadi keuangan fleksibilitas juga harus tinggi. Jadi sehingga utang atau yang dipakai bisa dibayar. Dan juga pembatasan dalam perjanjian utang. Di sini kreditor membatasi dividen untuk menjaga kemampuan membayar utang. Jadi para peminjam
utang kepada perusahaan juga harus membatasi atau bisa mengatur keuangannya untuk perusahaan lain bisa meminjam dan juga bisa atau mampu membayar hutangnya. Dan juga ada pengendalian perusahaan, yaitu dividen yang terlalu besar dapat mengubah struktur kepemilikan. Jadi, eh, pengendalian perusahaan juga penting karena di mana dividen yang terlalu besar juga bisa mempengaruhi kepemilikan, bisa dan juga bisa dialihkan ke orang lain yang sebelumnya sudah dipegang dengan pemilik sebelumnya. Serta tingkat ekspansi aset, yaitu perusahaan yang cepat berkembang cenderung menahan laba untuk investasi. Jadi aset juga ekspansi aset juga penting di mana kalau perusahaan yang cepat berkembang tidak terlalu buru-buru untuk investasi karena akan memikirkan juga untuk biaya-biaya yang lain serta stabilitas laba, di mana perusahaan dengan laba stabil dapat membayar dividen lebih tinggi. Nah, untuk laba ini, gimana caranya perusahaan untuk mengelola atau mengatur perusahaannya menjadi lebih baik sehingga mendapat laba yang stabil atau keuntungan yang stabil, serta bisa membayar dividen mungkin yang akan lebih tinggi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ini harus benar-benar dipertimbangkan dan juga harus bisa mengelolanya agar tidak mengalami kerugian dari perusahaan tersebut. Untuk kesimpulannya, di mana dari kebijakan dividen, faktor-faktor yang mempengaruhi dividen dan juga ada sumber-sumber pendanaan, jadi dicakup untuk mengelola perusahaan dengan baik. Kalau tidak ada yang bisa mengatur atau mengelola dari manajemen perusahaan, ke depannya nanti akan bisa hancur atau bisa gulung tikar untuk perusahaan tersebut. Ya, sekian materi yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.